Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Patoni dari kelas A Kesehatan Masyarakat dengan NIM CMR 025536. Mata kuliah Epidemiologi Dasar, dosen pengampu paham dan SKM MKM. Di sini saya akan menganalisis jurnal yang berjudul Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian leptospirosis. Studi kasus kontrol di Kabupaten Pati. Persentase isi jurnal, pendahuluan 20%, metode penelitian 20%, hasil penelitian 25%, pembahasan 25%, kesimpulan dan daftar pusaka 10%. Metode penelitian. Penelitian menggunakan metode observasional analitik dengan desain studi kasus kontrol atau case control study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kejadian leptospirosis adalah: yang pertama, karakteristik rumah yang tidak kedap tikus; yang kedua, keberadaan tikus di dalam dan di sekitar rumah; dan yang terakhir, kebiasaan tidak memakai alas kaki saat beraktivitas di luar rumah. Lama penelitian menggunakan data pasien yang tercatat selama Januari 2013 sampai Maret 2017. Pendekatan yang digunakan adalah epidemiologi analitik dengan membandingkan kelompok kasus atau penderita leptospirosis dan kelompok kontrol, bukan penderita leptospirosis, untuk mengetahui faktor-faktor risiko penyakit. Sampelnya di sini yang pertama kasus ada 44 responden, kontrolnya ada 44 responden, total sampelnya ada 88 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah consecutive sampling. Teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama di sini menggunakan kuesioner, yang kedua rekaman medis rumah sakit, dan yang terakhir hasil pemeriksaan laboratorium. Data analisis yang dilakukan menggunakan yang pertama analisis univariat, yang kedua analisis bivariat, dan yang terakhir analisis multivariat. Pengolahan data menggunakan program SPSS for Windows. Hasil yang terkena leptospirosis, jumlah penderita leptospirosis dan penelitian adalah 44 orang atau bisa disebut 50% dari total 88 responden. Faktor risiko yang terbukti berpengaruh, yang pertama rumah tidak kedap tikus sama dengan 3,14, keberadaan tikus di dalam dan di sekitar rumah sama dengan 4,511, dan yang terakhir tidak memakai alas kaki sama dengan 3,66. Artinya, responden yang memiliki faktor-faktor tersebut lebih berisiko terkena leptospirosis dibandingkan responden yang tidak memiliki faktor tersebut. Kelebihan jurnalnya, yang pertama menggunakan desain kasus kontrol yang tepat untuk mengidentifikasi faktor risiko. Yang kedua, diagnosis kasus didukung hasil pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga, analisis statistik cukup lengkap. Yang keempat, sampel kasus dan kontrol seimbang. Dan yang terakhir, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar program pencegahan leptospirosis di daerah endemis. Kekurangan jurnalnya, yang pertama jumlah sampel relatif kecil. Jumlahnya ada 88 responden. Yang kedua, data perilaku diperoleh dari wawancara sehingga berpotensi menimbulkan bias ingatan atau recall bias. Yang ketiga, penelitian hanya dilakukan di Kabupaten Pati sehingga belum tentu mewakili daerah lain. Yang keempat, tidak dilakukan identifikasi spesifik tikus secara rinci. Dan yang terakhir, desain kasus kontrol tidak dapat membuktikan hubungan seakibat-akibat secara langsung, hanya menunjukkan adanya faktor risiko. Jadi kesimpulannya, peneliti menyimpulkan bahwa keberadaan tikus di dalam dan di sekitar rumah, karakteristik rumah yang tidak kedap tikus, serta kebiasaan tidak memakai alas kaki saat beraktivitas di luar merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kejadian leptospirosis di Kabupaten Pati. Sekian analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.